Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur sedalam-dalamnya kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran menjadi hudan, menjadi rahmat, menjadi syifa bagi orang-orang beriman, bahkan seluruh umat manusia. Maka marilah kita mampu betul-betul menikmati fungsi Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yunus 57 ini, ketika Allah menyeru pada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran yang berfungsi sebagai nasihat dari Tuhanmu yang selalu memberi nikmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai hudan bagi seluruh orang-orang beriman. Maka katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah umat manusia berbahagia, karena Al-Quran lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh seluruh umat manusia. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, para aktivis Al-Quran, para guru-guru Al-Quran, dimana semoga kita bisa mengikuti jejak para pendahulu kita, baik itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, yang mereka merasa bersyukur sedalam-dalamnya ketika Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maka setiap umat Islam yang tilawahnya dengan riwayat Hafs an Asim, maka perawi menjelang sahabatnya, perawi yang tinggi mendekati sahabatnya, terkenal dengan seorang perawi yang terkenal namanya Abdurrahman As-Sulami. Beliaulah yang terkenal orang yang begitu bertahun-tahun mendalami atau menekuni belajar dan mengajarkan Al-Quran. Inilah salah satu yang menyebabkan riwayat Hafs an Asim menjadi lebih terkenal di seluruh dunia berabad-abad, karena tidak terlepas perawi-perawi mereka yang menekuni berpuluh-puluh tahun pada zamannya mengajarkan Al-Quran, sehingga asarnya bisa kita rasakan pada zaman sekarang ini. Disinilah beliau mengatakan, aq'adani hadal hadith 50 sana. Hadis ini maksudnya hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, telah membuatku betah duduk di masjid ini mengajarkan Al-Quran 50 tahun. Maka alangkah mulianya pribadi seperti ini, tidak lepas karena keyakinan mereka dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun brand yang ditetapkan oleh Rasulullah, bahwa di balik belajar dan mengajar Al-Quran terkandung khair,
kebaikan. Orangnya baik, aktivitasnya baik, kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik, semuanya mengarah kepada kebaikan. Karena memang Allah sendiri menyebut Al-Quran dengan kata khair. Allah berfirman di surat An-Nahl, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu khaira. Jika dikatakan kepada mereka apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian, mereka menjawab, itulah Al-Quran yang isinya penuh dengan khair, kebaikan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka dengan pemahaman dan semangat seperti inilah, insya Allah Al-Quran yang luar biasa besarnya ini, di mana keagungan dan kebesaran nilai-nilainya diungkapkan terutama di ayat yang sangat populer adalah surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Juga terlihat dalam surat Ar-Ra'd, walau anna qur'anan suyyirat bihil jibalu aw qutta'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Maka sayang sekali jika keagungan dan kebesaran nilai Al-Quran kita ajarkan, namun yang tersalurkan hanya bagian kecilnya saja. Apakah itu disebut metode bacanya, apakah disebut sekedar tilawahnya, walaupun tidak menafikan bahwa itu bermanfaat, tapi alangkah sayangnya jika sangat sedikit para guru-guru Al-Quran, para aktivis Al-Quran yang betul-betul mampu menyajikan Al-Quran secara utuh sesuai dengan fungsi asli daripada Al-Quran ini. Disinilah kita harus berpikir bagaimana Al-Quran ini betul-betul bisa tersampaikan secara tilawatan, membacanya yang sudah lama ditekuni oleh kaum muslimin. Selanjutnya bagaimana bisa tersajikan ilman, isinya berupa lautan ilmu. Betapapun kita hanya bisa mengajarkan sekelumit dari ilmunya, maka itu insya Allah akan memberi manfaat. Yang ketiga, ruhan, bisa tersampaikan ruhnya, sehingga manusia yang hakikatnya ketika jauh dari Al-Quran Allah sebut sebagai makhluk yang mati, maka ketika kita ajarkan Al-Quran dari sisi ruhnya, maka kita akan berhasil insya Allah menghidupkan sekian banyak umat, sebagaimana Allah ungkapkan di surat Al-An'am, aw man kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Ataukah yang disampaikan oleh Allah di surat Yasin, liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Karena sesungguhnya semua yang ada dalam Al-Quran memberi fungsi kehidupan bagi umat manusia. Jika air saja memberi kehidupan, terlebih bagaimana dengan Al-Quran? Sehingga Allah ungkapkan di surat Al-Anfal, istajibu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'ankum lima yuhyikum, idza da'ankum lima yuhyikum. Panggilan Allah kepada umat manusia, khusus kepada orang-orang beriman, selalu berdampak kehidupan. Maka secara teknis roh Al-Quran, begitu juga ilmunya dan seluruh fungsinya, jika kita harapkan dari para aktivisnya untuk bisa menyajikan kepada umat, pada akhirnya kembali kepada hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Jangan ada aktivis Al-Quran yang hanya konsen dengan ta'allama, berpuluh-puluh tahun hanya belajar titik, ataupun sebaliknya berpuluh-puluh tahun cuma mengajar titik. Namun sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah di hadis ini, harus bisa memadukan bahwa jika hari ini dia belajar atau pagi ini dia belajar, sore dia mengajar, ataupun sebaliknya. Ataupun jika sebulan ini dia mengajar, maka beberapa hari berikutnya dia belajar. Begitulah dikuatkan juga oleh firman Allah di surat Ali Imran, bima kuntum walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Manusia akan menjadi rabbaniyin. Tentu utamanya adalah para aktivisnya, para penggeraknya yang berada di garis depan untuk membentuk pribadi yang rabbaniyin, pribadi yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan melaksanakan syariatnya, hanya terjadi jika manusia itu mau mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Ikhwati rahimakumullah, maka prinsip ini yang insya Allah akan menghasilkan Quran yang tersajikan baik secara tilawatan, ilman, ruhan, yang akan menghidupkan umat ini. Maka secara teknis lebih rinci lagi, guru Al-Quran lebih tertuntut lagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika dia mengajarkan tilawatul Quran, maka dia sudah menjadi pembaca utama atau penikmat tilawah itu sendiri. Sehingga ketika dia mengajarkan Al-Quran, umat akan merasakan bahwa yang mengajarkan kepada saya betul-betul orang-orang yang telah merasakan nikmatnya tilawah itu. Ya. Ibaratnya akan beda seseorang yang berjualan satu herba tertentu, ya. Ketika dia menjualnya tapi dia belum merasakan khasiatnya, belum merasakan dampak bagi tubuhnya. Ketika dia berbicara tentang herba itu, tentu akan menghasilkan sebuah penjelasan yang tidak menjiwai. Tapi jika dia memang sudah terbiasa merasakan nikmatnya herba itu, ketika dia menjelaskan fungsi dan manfaat herba, maka dia akan betul-betul menjelaskan dengan penuh semangat, karena dia sudah langsung merasakan sendiri. Kalau herba saja membutuhkan seperti itu, bukan berbicara hanya tentang sebuah teori di mana dirinya sendiri belum merasakan, terlebih dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa keagungannya. Sesungguhnya lebih dituntut lagi apa saja yang kita sampaikan kepada umat, kitalah yang pertama kali harus merasakan. Ilman dan ruhan dari Al-Quran akan dirasakan oleh umat ketika kita selain membaca, kita juga merasakannya di dalam salat-salat kita. Karena sungguhnya antara salat dan tilawah Al-Quran sebuah paket yang enggak terpisahkan. Begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terpopuler dalam hal ini adalah ketika Allah merintahkan kepada Rasulullah untuk menghidupkan malamnya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada salat, berarti di situ ada tartilul Quran. Maka orang beriman mana saja, terutama ketika dia aktivis Al-Quran, ketika dia melatih dirinya untuk menyatukan antara
salat dan tartilul Quran, sehingga Allah pun menyebut salat subuh dengan Quran. Inna Quran al-fajri, sungguhnya salat subuh. Kenapa? Karena begitu kuatnya hubungan antara salat dan tilawah, maka dia harus melewati masa-masa mujahadah yang luar biasa. Dari bersabar untuk pelaksanaan salat, terutama 5 waktu ataupun salat-salat sunnah, khususnya qiyamul lail, dari bersabar untuk salat 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, itu sesungguhnya di balik itu akan terbangun dalam diri manusia ruhul Quran itu sendiri. Terlihatnya hanyalah satu anggota badan yang berdiri tegak, tapi di balik itu sesungguhnya ada jiwa, ada roh, ada hati yang sedang bersabar-sabar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia merasa lelah, mungkin dia merasa bosan, mungkin dia ingin mengakhiri, tapi karena cintanya kepada Allah dia menyabar-nyabarkan diri, dan ketika itu berlangsung lama, disitulah terbangunnya ruhul Quran. Begitu juga dari aktivitas yang lainnya. Apakah mempelajari thaqafah Qur'aniyah, wawasan kequr'anan, thaqafah tafsiriyah, apakah dia selalu mengagendakan hidupnya dengan hifdzul Quran, karena sungguhnya di balik hifdzul Quran bukan sekedar kemampuan membaca tidak melihat, tapi di balik itu ada upaya untuk mengulang sebanyak-banyaknya ayat-ayat Allah, dan di balik mengulang ayat-ayat Allah sebanyak-banyaknya itulah terbangun ruhul Quran dalam diri manusia, sehingga ketika dia menjadi aktivis Quran, umat bahkan anak kecil pun saya yakin akan merasakan bahwa Quran yang disajikan oleh guru saya bukan Quran yang pada umumnya hanyalah sebuah suara, hanyalah sebuah untaian kata, tapi Quran yang memiliki ruh, Quran yang betul-betul memberi daya tarik yang luar biasa. Dan inilah yang insya Allah menjadi cita-cita kita bersama, seluruh asatidzah dan ustadzat Quran se-Indonesia atas nama JSIT, dan tentu kita berharap semua guru Al-Quran yang mendukung program ini untuk mulai meningkatkan kapasitas, meningkatkan bobot pengajaran Al-Qurannya, sehingga kegiatan pengajaran Quran kita bagaikan orang yang mendayung di sebuah danau dan terlampaui sekian banyak pulau, sehingga manfaatnya lebih besar. Utamanya adalah tersampaikannya Al-Quran ini seutuhnya, sehingga bisa diberikan sebuah ta'amul, interaksi yang juga seutuhnya, dan disitulah kita harapkan insya Allah terjadi perubahan kehidupan umat, peningkatan kapasitas umat, dan saat itulah seharusnya orang-orang beriman berbahagia. Wa yawma idzin yafrahul mu'minuna binasrillahi yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.